Kesultanan Demak. Bagian 4. Akhir Kesultanan Demak. Setelah menyingkirkan Pangeran Hadiri, Arya Penangsang pun mengincar menantu Sultan Trenggono lainnya, Adipati Pajang atau yang dikenal dengan nama Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Arya Penangsang pun mengirim 2 orang telik sandi untuk menyusup ke istana Pajang. Adipati Hadiwijaya ternyata lebih sulit disingkirkan. 2 orang telik sandi Jipang gagal melakukan tugasnya, bahkan bisa ditundukkan oleh sang Adipati Pajang. Bukan hukuman mati yang diterima 2 telik sandi itu. Adipati Pajang justru memberikan hadiah dan menyuruh 2 telik sandi itu kembali ke Jipang. Adipati Pajang sengaja melakukannya untuk menghina Arya Penangsang. Konflik yang berlarut-larut itu membuat salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kudus, turun tangan untuk mendamaikan Arya Penangsang dengan Hadiwijaya. Sampai saat itu, Hadiwijaya masih enggan melakukan perang terbuka, mengingat dirinya adalah anak menantu dari Kesultanan Demak. Upaya damai itu hanya menghasilkan situasi yang tidak pasti, dan permusuhan Jipang dengan Demak pun beralih menjadi Jipang melawan Pajang. Setelah upaya damai yang digagas Sunan Kudus, Hadiwijaya menemui Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggana dan istri Pangeran Hadiri. Ratu Kalinyamat yang merupakan saudara Sunan Prawoto menjanjikan kepada Hadiwijaya tahta Demak jika mampu menyingkirkan Arya Penangsang. Adipati Hadiwijaya sebenarnya enggan melawan Arya Penangsang. Bagaimanapun Arya Penangsang adalah cucu Raden Patah, sedangkan dirinya hanyalah anak menantu. Untuk mengatasi masalah itu, Adipati Pajang itu pun mengutus 2 orang kepercayaannya, Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi, dengan ditemani seorang ahli strategi perang bernama Ki Juru Martani. Ki Gede Pemanahan, Ki Panjawi, dan Ki Juru Martani pun memimpin pasukan berangkat ke Jipang. Adipati Hadiwijaya akan memberikan tanah pati kepada Ki Panjawi dan hutan Mentao kepada Ki Gede Pemanahan jika berhasil melaksanakan tugasnya. Dalam rombongan itu terdapat anak muda yang bernama Raden Sutawijaya. Dia merupakan putra dari Ki Gede Pemanahan sekaligus putra angkat dari Adipati Hadiwijaya. Ki Juru Martani yang ahli strategi ternyata mengirimkan Raden Sutawijaya untuk bertarung 1 lawan 1 menghadapi Arya Penangsang. Terjadi pertarungan sengit di tepi Pengawan Solo yang melibatkan ribuan prajurit dari kedua belah pihak. Pasukan Pajang berhasil memenangkan pertempuran di tepian Bengawan Solo. Raden Sutawijaya berhasil menewaskan Arya Penangsang. Selanjutnya, pasukan dari Pajang itu menyerbu istana Kadipaten Jipang. Keberhasilan pasukan Pajang melawan Jipang pun menandai akhir dari Kesultanan Demak. Seperti janji Ratu Kalinyamat, Adipati Hadiwijaya mendapatkan hak untuk memerintah seluruh wilayah Demak. Dengan gelar Sultan Hadiwijaya, beliau memindahkan pusat pemerintahan dari Demak yang pesisir ke Pajang yang lebih ke tengah. Pindahnya kekuasaan ini sekaligus mengakhiri kekuatan politik dan militer di pesisir utara Jawa Tengah. Namun, secara ekonomi, pesisir utara Jawa Tengah masih cukup kuat karena masih memiliki pelabuhan-pelabuhan besar. Akhir dari Kesultanan Demak yang masyhur ini melahirkan beberapa kekuatan baru yang kelak mewarnai sejarah Nusantara, yaitu Banten, Cirebon, dan Surabaya.